mungkin yang sebelah kiri bapak-bapaknya nih yang mau bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustadz tentang kesempurnaan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan pasti kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Nah, salah satu yang menjadi tolak ukur kesempurnaan seorang Islam itu tadi dijelaskan Ustadz dasar pada wilayah haji. Iya. Nah, bagaimana misalnya ada orang yang sudah pengen naik haji dan sudah mendaftar, bahkan sudah nomor kursinya sudah keluar Ustadz. Kan tetapi Allah berkehendak lain, ya Allah bertakdir lain, tiba-tiba Allah memanggilnya dan berpulang ke rahmatullah. Ya, apakah orang yang sudah mendaftar dan keluar namanya ini sudah dikatakan sudah haji di sisi Allah, padahal belum melakukan syarat, rukun dan ketentuannya? Baik. Ya, terima kasih dan sebelumnya nama saya tadi Takdir dari UIN Alauddin Makassar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Takdir. Secara fikih beliau belum haji. Karena haji itu ada tata caranya, rukun-rukunnya. Soal apakah dia sudah dapat pahala haji? Wallahu a'lam. Soal pahala biar Allah yang tentukan. Kalau ada anaknya yang pergi hajikan. Lanjutkan itu. Tapi ini anak tidak boleh niat dia pergi haji. Enggak, dia niat hajikan bapaknya. Itu boleh. Itulah yang disebut badal haji. Pahalanya tetap diraih. Tapi harus anaknya. Dulu kekasihan, kampung-kampung banyak dikasih bodoh-bodoh. Dibadalkan haji, dibadal umroh. Apa namanya dikana badal? Baru yang badalkan ini mutawif. Iya Pak Ustadz, ada juga gitu. Boleh umroh, mengumrahkan orang tua. Boleh badal haji, tapi anaknya. Oh harus anaknya. Anaknya. Dan bila meninggal bapakku, Ustaz badalkan ki haji. Iya Pak, berapa ongkosnya Ustaz? 25 juta. Sudah itu, nah bikinkan sertifikat. Nah kasih. Membodoh-bodohi itu tidak ada itu. Tidak ada pahala hajinya itu. Karena bukan darah dagingnya. Yang pertama kalau mau badal haji, dia niat dari kampung. Hajikan itu orang yang sudah meninggal. Bukan sampai pergi di sana. Bikin sertifikat sendiri stempel. Tidak ada itu yang begitu. Gak ada maknanya ya Pak Ustadz ya. Oke baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Bapak. Yang ke 8. 5. 5. Haji. Haji ini penyempurna. Ini yang 4 hebat 5 sempurna ini. Bagi orang yang mampu. Kendala kita di Indonesia ini terlalu banyak antrian. Iya Pak Ustadz. Sehingga ada orang kasihan sudah punya duit, sudah mendaftar. Harus menunggu 30 tahun. Biar Mas Bayu punya duit, Haji Plus mau, enggak bisa. Antrian tetap masih panjang. Iya Pak Ustadz. Ya. Nah, sambil menunggu haji, ya kita pergi umroh. Jadi ada yang sudah daftar 20 tahun, belum, masih menunggu 10 tahun. Usianya kasihan sudah 65. Bawa umroh kalau ada di rezekinya. Kira gitu ya. Masya Allah. Haji bagi orang yang mampu. Ya, haram hukumnya dia pergi haji, tapi lalu dia jual rumahnya. Karena rumah kebutuhan pokok. Dia jual rumahnya pergi haji. Pulang haji, tidak ada tempatnya anak istrinya. Oh. Ya, Okay, baik. ya, itu bagi orang yang mampu. Baik. Ya, Jadi oke. berhutang nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Berhutang Berhutang untuk pergi naik haji nggak bisa. Ngapain? Nah ini bagi orang yang mampu. Allah tahu kita mau ke Baitullah. Allah tahu kita mau tawaf. Iya. Tapi kita tidak punya kemampuan.
Sudah, Tidak wajib ya. dia pergi haji. Dia jual kebutuhan pokoknya. Yang dia tidak bisa hidup kalau tidak ada itu. Nah, itu haram. Nggak boleh. Baik, jadi inilah 4 hebat, 5 sempurna. Pak Ustadz terakhir sebelum kita pamitan, karena tadi sudah dibahas mengenai berangkat haji. Banyak orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya Pak Ustadz? Kenapa banyak orang begitu rebutan berbondong-bondong supaya bisa ke Tanah Suci pada saat bulan suci? Padahal itu kan tantangannya juga lebih berat ya Pak Ustadz? Karena ibadah dicoba bayangkan Mas Bayu. Di luar Ramadan saja, sholat di Masjid Nabawi sekali itu 10.000 di masjid lain. Sekali di Nabawi Pak Ustadz? Ya. Masya Allah. Di Masjid Haram 1.000 kali di atasnya Nabawi. 1000 kali dari Nabawi Iya. kalau di haram. Jadi lipat berapa banyak itu. Jadi orang mengejar kebaikan. Kenapa? Orang pergi umroh. Kalau di luar Ramadan nilainya 1 kali umroh ya pahala 1. Dan yang paling orang senang dan mau pada malam Lailatul Qadar, itikaf di Baitullah, itikaf di depan Ka'bah. Kan beda itu rasa dan pengaruh psikologisnya. Sembahyang di lorong di kampung ketika Ramadan dibanding kita sholat tarawih di Baitullah. Mas Bayu bayangkan kalau kita di pelataran di depan Ka'bah berdoa, tawaf. Selesai tawaf kita berdoa di bawah Hijir Ismail. Kita peluk itu bak Ka'bah sambil berdoa. Itu kenyamanan bukan kenyamanan duniawi, tapi kebahagiaan batin. Jadi itu keutamaannya ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan selalu bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan supaya kita bisa melaksanakan 4 hebat 5 sempurna yang sebenarnya esensinya adalah yaitu rukun Islam kita. Akhir kata, nanti kita akan mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif. Namun sekarang saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat Dasat yang hadir ada di sini. Mudah-mudahan semua keadaannya sehat, menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan mendapatkan berkah pahala buat kita semua. Akhir kata saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas. Kami pamit dari Hotel Claro Kota Makassar. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi tentunya hanya di Gaspol Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita dengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif. Rukun Islam bukan sekedar dihafal, tetapi dia harus diamalkan, diaplikasikan dalam sehari-hari. Syahadat harus kita kuatkan, keyakinan, pertolongan selalu datang dari Allah. Sesulit apapun dalam hidup ini, Allah pasti menolong. Itulah keyakinan tentang la ilaha illallah. Jangan berputus asa. 2, solat. Solat jangan sekedar solat. Soal solat jangan anggap enteng. Dia adalah tanda keislaman kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi katakan, kalau ada yang wafat dan tidak pernah kamu temukan solat, jangan kau solati jenazahnya. Puasa. Puasa ini bulan Ramadan. Maka dia hanya dilaksanakan sekali setahun. Manfaatkan seperti di bulan ini. Karena dia terbatas waktunya. Hanya di bulan suci Ramadan dan 30 hari. Ada ibadah yang boleh dilakukan setiap saat. Tapi ada juga ibadah yang dilakukan terbatas waktunya, ditentukan waktunya. Itulah
puasa Ramadan. Nah, jangan cuma menahan lapar dan minum, tetapi selesai puasa Ramadan ada perbaikan diri yang penting. Yang paling utama adalah perbaikan akhlak. Zakat. Zakat adalah pembersih buat kita harta. Dan haji penyempurna agama kita. Saya simpulkan, jadi kalau bangunan sudah sempurna, pondasinya bagus, tiangnya kokoh, dindingnya baik, ventilasinya, sirkulasi udaranya bagus, atapnya pun sempurna. Insya Allah menjadi Islam yang sempurna, bukan cuma bahagia di dunia, tapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya menginformasikan bahwa selama ini saya tidak ceramah sudah hampir 1 bulan. Karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa lagi berdakwah. Saya mohon kepada kaum muslimin untuk ikhlas mendoakan saya agar bisa sembuh secara sempurna dan bisa kembali menyapa kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang hina karena rendah hati, dan tidak ada orang mulia karena kesombongan.